and this youth is going on-site for Christmas. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Shalom guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik. Dan pada hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan buat kami. Oleh karena itu kami bisa berada di NDC Youth untuk mengikuti ibadah online. Kami tahu ya Tuhan bahwa Kau selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan kami ingin muji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on. Mari kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita dengan sukacita. Nyanyikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersukacita kamu. Nyatakan yang di surga disembah. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Come on, clap your hands for our Jesus. Come on, bangsa-bangsa bangkit. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami bangkit untuk-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Nyatakan haleluya. Come on, ini siuca. Kaulah Allah yang besar, Allah yang mulia dalam hidup kami. Kamu nyatakan. Melukis cakrawala, berangkai jagat raya,
pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan, great is our God. Whoa, oh, 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 oh. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorak kemuliaan terbaik buat Allah kita. Come on. Woo. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu. Kau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur atas kasih. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku berterima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Teman-teman, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita nyatakan rasa syukur kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik Tuhan, Kau teramat baik. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sembah dan puji, semua yang boleh ada dalam hidup kami Tuhan, semua yang boleh terjadi dalam hidup kami, segala suka dan duka, semua karena Engkau, semua karena kasih-Mu. Berkat Engkau Tuhan. Kami naikkan puji syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan, karena karya-Mu yang nyata menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini kami boleh kembali beribadah dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami, supaya apapun yang kami dengarkan hari ini boleh kami terima dengan baik dan terlebih dari itu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Halo guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Sebelum aku menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini, aku akan membawakan sebuah kabar gembira, kabar sukacita, bahwa Sabtu depan tanggal 18 Desember 2021 jam 4 sore, NDC Youth akan melakukan ibadah secara on-site. Wow, aku sih sangat excited karena kita udah berapa lama ini kita nggak ketemu dan nggak beribadah bareng-bareng. Jadi tanggal 18 nanti pastikan kalian semua datang ke acara Natalnya NDC Youth. Dan cara untuk hadir nggak bisa langsung hadir begitu aja seperti biasanya, seperti dulu. Tetapi kita semua harus melakukan seat booking atau RSVP lewat NDC App. Jadi kalau kalian belum punya NDC App, pastikan kalian download NDC App. Banyak hal menarik yang akan menanti kalian di tanggal 18 nanti. Kita bisa bareng-bareng memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sharing firman Tuhan, dan kita bisa, lebih dari itu, kita bisa kayak huddle bareng, kita bisa ngobrol bareng, hal yang mungkin sudah lama kita nggak lakukan. Oke, jadi aku akan menanti kalian semua. Oke guys, hari ini judul khotbah aku adalah The More The Merrier. Jadi masih dalam tema besar NDC Youth, yaitu When Christmas is Not Merry. Hari ini kita akan bahas something yang spesial dan penting. Oke, jadi pertama-tama aku akan memulai dengan membahas sejarah kata merry dari ungkapan Merry Christmas. Jadi biasanya kalau misalnya kita ketemu orang mau kasih ucapan Selamat Natal, kita kan suka ngomong Merry Christmas. Nah, pada awalnya sebenarnya kata yang digunakan itu bukan merry, tapi happy. Jadi bukan Merry Christmas, tapi Happy Christmas gitu. Tapi kemudian trennya menjadi Merry Christmas karena pada saat yang sama lagi terkenal sebuah ungkapan yang adalah the more the merrier, alias judul khotbah aku hari ini. The more the merrier. Artinya lebih asik kalau lebih rame. Nah, dan Natal kemudian dianggap menjadi sebuah momen atau waktu yang tepat untuk merayakan sesuatu secara rame-rame. Jadi rame-rame dengan kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman-teman. Jadi lebih rame, lebih seru. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, When Christmas is Not Merry. Hari ini kita akan membahas salah satu karakteristik Natal, bahwa Natal itu biasanya berbicara tentang something festive. Rame-rame, kumpul-kumpul. Usually kita akan mulai berpikir, wah gue mau Christmas dinner sama siapa ya? Gue mau Christmas dinner di mana ya? Mau tukeran kado sama siapa ya? Mau hangout sama siapa? Bahkan mungkin udah ada yang mikir, aku mau pakai baju apa ya buat Christmas dinner nanti? Aku mau foto-foto biar cakep, upload di sosmed dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan, wait a minute. Dari tadi yang kita bahas itu sebenarnya orientasinya adalah hubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau misalnya kita bahas masalah kumpul-kumpul, makan-makan bersama dengan teman-teman, ya aku mau nanya, teman-teman dan family itu adalah manusia kan? Jadi hubungan dengan sesama manusia. Hanya aja mungkin tahun ini agak berbeda, terutama karena kita habis melewati yang namanya masa pandemi. Semenjak pandemic, everything has changed. Maybe hubungan kita dengan beberapa orang mungkin renggang. Terus ada kalanya kita mulai merasa kesepian karena teman kita itu nggak sebanyak dulu, nggak serame dulu kalau nongkrong. Atau kalau misalnya mau Zoom atau apapun itu, orangnya kok makin dikit ya. Kayak gitu. Jadi Natal tidak lagi terasa se-merry itu, nggak serame itu. Nah, sebenarnya Natal itu memang bisa bicara tentang hubungan, khususnya tentang hubungan yang diuji. Coba kita perhatikan beberapa kisah di bawah ini. Pertama, Maria dan Yusuf. Rasa sayang Yusuf
kepada Maria itu diuji ketika Maria tiba-tiba mengandung. Wajar sih sebenarnya kalau misalnya Yusuf itu tiba-tiba tidak percaya sama Maria. Atau risih mungkin karena dia harus menghadapi sebuah drama dan kemungkinan dia akan diomongin tetangga-tetangganya, warga di sekitar sana. Hubungan mereka literally diuji. Nah, setelah Yusuf memutuskan untuk stay pun, mereka harus melakukan perjalanan yang jauh dan panjang ke Bethlehem. Dan hidup mereka itu bisa dibilang gak tenang karena mereka merasa mereka dikejar-kejar oleh prajuritnya Herodes. BTW kalian pernah dengar gak sih katanya itu kalau misalnya kita pergi bareng, melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang jauh, itu hubungan kita itu diuji. Itu real test katanya. Karena apa? Biasanya itu kayak keburukan orang lebih terekspos, ketidakcocokan lebih terasa, keinginan masing-masing pun itu ada kayak, oh gue maunya ke sini hari ini, oh enggak tapi gue gak mau ke sini, gue mau cari baju ke sini. Something like that. Dan banyak lagi yang lebih kompleks sebenarnya. Dan gak semua hal dan keinginan itu bisa terlaksana di saat yang sama. Dan sebenarnya aku adalah salah satu orang yang tidak suka bentrokan dalam sebuah pertemanan. Jadi biasanya aku orangnya lebih suka kayak meredam, kayak udahlah, memaklumi, berusaha memaklumi. Tapi I have to say itu nggak gampang. Apalagi kalau dibungkus dalam sebuah perjalanan yang jauh dan bareng. Wah itu sih berat. Mungkin hari pertama gampang, hari berikutnya nggak gampang sama sekali. Jadi bisa dibilang hubungan mereka tuh benar-benar diuji. Yang kedua coba kita renungkan. Tentang bagaimana iman atau bisa kita bilang hubungan spiritual orang Majus dengan Tuhan diuji ketika mereka harus mengikuti bintang yang mengarahkan mereka kepada bayi Yesus. Perjalanan mereka juga panjang, sama panjangnya. Dan hal buruk itu mengancam jikalau mereka menolak untuk memberitahukan kepada Herodes di mana bayi Yesus berada. Jadi ketika mungkin kita mendengar kisah-kisah ini, kita nggak terlalu ngeh kalau ini itu membahas soal hubungan juga. Dan jangan lupa, hubungan Tuhan dengan manusia pun diuji ketika Tuhan itu tidak ingin manusia terus ada dalam kegelapan. Dan ingin manusia bisa bersama-sama dengan dia. Artinya Tuhan kan harus mengorbankan dirinya. Dalam Yohanes 12 ayat 46 berkata demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan ditinggal di dalam kegelapan. Yesus membuktikan bahwa hubungannya dengan manusia sangatlah penting. Lewat ayat ini kita sama-sama tahu bahwa Yesus memilih untuk datang menyelamatkan kita supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Jadi Yesus melakukan partnya. Dia melakukan sebuah aksi karena Yesus tidak mau kita terpisah dari Yesus gitu. Yusuf dan Maria, orang Majus yang tadi saya katakan juga pun, mereka pun lulus ujian. Mereka melakukan bagian mereka untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang mungkin menurut mereka ini worth untuk dipertahankan dan baik untuk dipertahankan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mungkinkah dalam sikon seperti saat ini, kita baru saja melewati pandemic era juga, kita memiliki hubungan-hubungan yang renggangkah dengan orang lain? Kurang okekah dengan orang lain? Mungkin dulu kita sering hangout sama teman-teman circle, sekarang nggak bisa. Mungkin ada yang udah mulai ketemu tapi jarang. Mungkin dulu sering ketemuan sama pacar, tapi gara-gara pandemi sempat berasa kayak LDR lokal gitulah. Nah kemudian gara-gara hal ini muncullah perasaan-perasaan aneh kayak insecurity yang tidak mendasar sebenarnya. Mungkin nggak era pandemi kemarin itu menjadi ujian buat hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang-orang lain. Sekarang emang sikonnya udah better sih. Tapi aku yakin banyak hal itu sudah berubah. Dan mungkin perubahan-perubahan ini bukan perubahan yang menyenangkan atau oke buat kita. Justru mungkin kita merasa, wah aku kehilangan orang ini. Oh hubungan yang aku miliki sekarang udah gak seindah dulu. Nah, tapi aku mau katakan pada kalian, dalam hal apapun, itu pasti ada ujiannya. Tidak terkecuali hubungan. Jujur aja, sekarang hari-hari ini siapa yang mulai mikir-mikir, kok si A atau katakanlah si A aku ganti dengan nama orang yang sebenarnya. Kok Wewe gak kasih aku Christmas hampers ya? Padahal dia kasih Ko JJ misalnya gitu. Kok Ko JJ gak ajakin aku Christmas dinner ya? Padahal gini gitu. Nah kita mulai jadi orang yang mendadak jadi orang super pemikir, semua direnung-renungkan, tapi masalahnya tidak semua itu penting.
gitu. Nggak semuanya itu penting. Kalian mulai menjadi orang yang insecure atau mungkin FOMO ya. FOMO itu adalah sebuah hal yang sekarang sedang banyak terjadi dan dirasakan oleh banyak anak muda. Nah, lewat sermon hari ini, aku mau kasih tahu guys, ini itu adalah masa ujian. Ini adalah masa ujian. Jadi hari ini aku mau mengingatkan kalian dua hal supaya kita bisa menjadi orang yang better ketika kita memikirkan masalah Christmas dan masalah kita merasa kesepian dan sebagainya yang sebenarnya belum tentu benar dan sebenarnya belum tentu harus kita rasakan. Secara singkat, ada dua hal. Yang pertama, tips dari aku adalah cobalah pertahankan kualitas hubungan. Dengan banyaknya ujian, tentu hubungan kita itu mungkin merenggang atau mungkin kurang baik atau mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya macamnya. Tetapi aku mau katakan, tetaplah ada dalam kasih Tuhan, tetaplah saling membantu, tetaplah saling support, tetaplah saling mendoakan. Jangan banyak prasangka. Kecenderungan kita tuh suka banyak prasangka kadang-kadang. Jadi kita mau melakukan part kita seperti Yesus melakukan partnya Yesus. Seperti Yusuf dan Maria melakukan part mereka masing-masing untuk mencapai tujuannya mereka. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sering banget dengar ayat ini, tetapi apakah kita bisa menghidupinya, terutama zaman-zaman sekarang? Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, pertahankan kualitas hubungan kalian dengan orang lain. Jadilah sahabat bagi sahabat kalian. Berikanlah mereka waktu yang mereka deserve. Bantulah mereka ketika mereka dalam kesukaran. Jadi pertahankan kualitas hubungan kita. Dan koridornya adalah Bible. Easy. Jadi semuanya bisa dilihat dalam Bible. Jadi yang pertama, pertahankan kualitas hubungan kalian. Yang kedua, aku mau mengingatkan bahwa kuantitas itu bukan segalanya. Mungkin di sini kalian akan mikir, ini khotbah kok agak-agak kontradiktif ya. Judulnya The More the Merrier. Tapi kok ngomongin kuantitas bukan segalanya. Padahal kalau mau ngomong Mary itu masalah kuantitas, banyak. Jadi begini, ini sebenarnya tidak kontradiktif. Jangan salah, Mary itu tidak hanya bisa didapat dengan kuantitas yang banyak. You can be very happy and marry ketika hati kamu konten, ketika hati kamu happy. Tetapi supaya hati kamu bisa senang, bisa konten, step pertama yang tadi, yaitu mempertahankan kualitas hubungan, itu nggak bisa di-skip. Tidak bisa di-skip, yaitu kita harus mempertahankan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ketika kamu punya hubungan yang baik, saling membangun dengan orang lain, saling mengasihi, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi seharusnya kita tetap bisa merasa bahwa Christmas tahun ini tetap merry, tetap rame, tetap hangat di hati kita. Meskipun tanpa jumlah orang yang banyak, meskipun tanpa geng kita yang biasanya 20 orang pergi makan bareng. No, jadi kuantitas bukan segalanya. Once again, mungkin Natal kali ini nggak semeri biasanya untuk kamu. Tetapi mungkin sekarang kita bisa sadar, kita bisa diingatkan bahwa bisa saja semangat Natal itu tetap ada dan terasa dan ramai di hati kita. Mungkin sekedar dari kirim-kiriman wishes, hadiah sama orang-orang yang terkasih, orang-orang tersayang, tanpa harus ketemu rame-rame. Toh hati kita juga udah konten kan, hati kita udah happy. Hati kita tahu apa yang paling matter buat kita, not quantity. Itu. Jadi kalau misalnya saat ini kamu merasa your Christmas is not merry, coba jangan hanya fokus pada merry, masalah quantity, tapi pada sikap hati kalian sendiri. One last tips from me, kalau kamu mau menyelamatkan hubungan yang sedang diuji, jadilah versi terbaik dari dirimu dan berpikirlah jauh ke depan. Jika apa yang kamu lakukan untuk sesama kamu itu membawa kebaikan, maka lakukanlah. Aku percaya sih kalau misalnya kita berbuat baik, kita berbuat something yang helpful ke orang lain dan sesuai dengan Bible, maka kita secara nggak langsung itu sedang membentuk sebuah hubungan dengan kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena base-nya kita Tuhan kok, ajaran Tuhan. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan merasa sedih, jangan merasa alone, lonely, aku lonely banget sih tahun ini, Christmas-nya nggak seru. No, Christmas itu tetap seru. Meskipun orang gak banyak sekalipun, tetap seru. Yang penting hati kalian hangat, ramai. Bersyukur, jangan lupa bersyukur juga dengan apa yang ada, dengan hubungan yang kalian miliki sekarang. Oke?
God bless you guys. Oke, mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Kami semua diajarkan Tuhan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang kurang begitu penting, bahwa Christmas itu harus rame-rame, bahwa Christmas itu harus banyak orang baru meriah. Tapi kami yakin, kami percaya ketika kami memiliki hubungan yang baik, yang berkualitas dengan orang-orang lain, maka tidak harus selalu rame-rame Tuhan. Tapi ketika sikap hati kami menjadi baik, kami bisa bersyukur, kami bisa tetap merasakan Christmas itu merry. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami juga bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan letakkan dalam hidup kami. Kami percaya hubungan kami akan terus baik dan semakin baik karena Tuhan yang memimpin kami. Sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, selamat circle, God bless you.